Pernah nggak sih kita ngerasa kejebak dalam situasi di mana semua orang itu sibuk banget nyari kambing hitam? Kayaknya nemuin siapa yang salah itu jadi jauh lebih penting daripada nyari solusi ya kan? Nah, kali ini kita mau coba bedah sebuah siklus yang mungkin akrab banget buat kita semua. Lingkaran saling tunjuk. Oke, kita mulai ya. Coba deh bayangin, ada panggung besar gitu, di mana tugas utama semua orang itu cuma satu, nunjuk jari ke orang lain. Jadi, pas ada masalah, entah itu gede atau kecil, reaksi pertama kita tuh seringnya bukan introspeksi, tapi langsung set, nyari siapa nih yang bisa disalahin. Nah, inilah intinya dari lingkaran saling tunjuk itu. Nah, ini dia nih konflik utamanya. Kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada para pemimpin. Begitu ada bencana atau kesulitan, jawaban mereka tuh seringnya, wah ini salah alam. Terus di sisi lain ada rakyat yang nggak pakai lama langsung bales. Bukan, ini salah pemimpin. Wah, udah kayak pertarungan klasik yang nggak ada habis-habisnya ya. Dan tahu nggak, kenapa lingkaran ini tuh susah banget diputusin? Soalnya setiap pihak, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, itu ngerasa 100% benar. Dua-duanya punya argumen, punya data, punya pembenaran sendiri-sendiri. Keyakinan yang udah mentok kayak gini nih yang bikin dialog jadi nggak mungkin. Dan akhirnya ya lingkaran saling salah-salahannya muter terus, makin kenceng. Tapi, di tengah semua keributan saling tunjuk jari ini, ada loh satu aktor penting yang selalu kelewat. Satu sosok yang nggak pernah diajak naik ke panggung buat dimintain tanggung jawab. Kita tuh terlalu sibuk ngeliat keluar, sampai kita lupa buat ngeliat ke satu tempat yang justru paling krusial. Pertanyaannya simple sebetulnya, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dari semua jari yang kita tunjuk ke sana-sini, ada satu orang yang selalu kita lupain. Siapa ya kira-kira? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Jawabannya adalah diri sendiri. Simple, langsung ke intinya, dan mungkin agak nggak nyaman ya buat didengar. Aktor yang terlupakan dalam drama saling salah-salahan ini, ya kita sendiri. Kita lupa atau mungkin sengaja nggak mau nunjuk cermin dan nanya ke diri kita sendiri. Terus gimana dong caranya kita mulai ngelihat ke dalam? Nah, ada 3 pertanyaan kunci yang bisa jadi panduan kita nih. Tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi buat memancing refleksi yang jujur. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Oke, pertanyaan pertama. Sudahkah kita amanah? Amanah tuh artinya bisa dipercaya ya. Kita kan sering banget nuntut ini dari orang lain, dari pemimpin. Tapi gimana dengan diri kita sendiri? Coba dipikirin, dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Misalnya ngelola waktu, jaga kesehatan, atau sekedar nepatin janji ke diri sendiri. Kita udah beneran amanah belum ya? Lanjut, pertanyaan kedua. Ini masuk ke ranah yang lebih dalam lagi, soal keyakinan. Pertanyaannya, udah bener-bener ngejauhin kesyirikan belum, baik yang besar maupun yang kecil? Konsep syirik di sini bisa kita artiin luas loh. Intinya, saat kita ngegantungin harapan atau rasa takut kita ke selain Sang Pencipta. Entah itu dalam bentuk yang gede dan jelas, atau yang kecil-kecil yang terselubung di keseharian kita. Pertanyaannya, niat dan tindakan kita udah beneran lurus belum? Nah, pertanyaan ketiga ini, jujur, bisa ngubah cara pandang kita banget soal kesulitan. Gimana kalau apa yang kita alami sekarang ini bukanlah hukuman? Gimana kalau ini sebenarnya sebuah peringatan, sebuah kode dari semesta, dari bumi yang meskipun kita sakitin terus, dia tetap ngasih kita kehidupan. Mungkin aja ini tuh sebuah kesempatan buat kita berubah sebelum semuanya benar-benar terlambat. Oke, saya tahu. Setelah dengar semua ini, pasti muncul satu pertanyaan yang wajar banget dan emang susah dijawab. Terus, gimana nasib mereka yang nggak bersalah? Anak-anak misalnya. Atau orang-orang baik yang kita kenal, tapi ikut menderita juga. Nah, ini argumen tandingan yang penting banget buat kita bahas. Dan ternyata, sumber yang kita bahas ini pun nggak menghindar dari pertanyaan ini loh. Pertanyaan ini bahkan dikutip langsung. Ini nunjukin kalau ini tuh emang inti dari perenungannya. Ibaratnya ini tuh simpul yang paling susah diurai dalam filosofi tanggung jawab diri ini. Jawaban yang ditawarkan itu membawa kita ke perspektif teologis. Gini dehnya, pemahaman kita sebagai manusia soal apa itu baik dan buruk itu terbatas banget. Coba bayangin kita lagi main puzzle, tapi kita cuma bisa lihat satu kepingannya aja. Padahal ada gambaran utuh yang jauh lebih besar dan penuh makna di baliknya, yang kita nggak bisa lihat. Jadi, poin utamanya di sini adalah soal kepercayaan. Percaya bahwa di balik setiap penderitaan yang mungkin gak kita ngerti, ada sebuah rencana yang lebih besar, ada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ini bukan berarti kita jadi nggak peduli ya.
Bukan sama sekali, tapi ini lebih ke sebuah pengakuan bahwa ada hal-hal yang di luar kendali dan pemahaman kita, dan ada yang maha tahu apa yang terbaik untuk semua ciptaannya. Nah, kita sampai nih di kesimpulan dari semua obrolan ini. Penting banget buat kita pahami kalau semua rangkaian refleksi ini tujuannya cuma satu. Dan tujuan itu bukan untuk nambahin satu lagi jari yang menunjuk. Bukan buat nunjuk diri sendiri sambil ngerasa bersalah. Bukan itu. Ini semua cuma sebuah pengingat, sebuah ajakan yang lembut tapi tegas buat kita istirahat sejenak dari keramaian saling menyalahkan, terus luangin waktu buat ngaca. Tujuannya bukan buat menghakimi diri, tapi buat mengenali lagi. Oh, ini peran gue, ini tanggung jawab gue, dalam gambaran yang lebih besar. Jadi, pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan terakhir yang ditujukan langsung buat kita semua. Setelah kita ngerti soal lingkaran saling tunjuk dan pentingnya ngelihat ke dalam, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi siapa yang salah, tapi udah berani belum kita buat benar-benar ngadep cermin.